Terus di sini juga saya mau menyampaikan pekerjaan saya yang selama ini saya lakukan. Yang pertama sih jadi MUA untuk engagement, wedding, atau event-event lainnya. Selama saya belajar makeup, maaf maksudnya selama saya mulai belajar makeup sampai sekarang makeup yang bisa saya pekerjaan yang bisa saya lakukan, maaf, yang pertama makeup for engagement, wedding, atau event-event lainnya. Terus saya juga side job jadi makeup teacher masih, terus jadi beauty and fashion content creator, terus juga product reviewer. Saya sempat dapat tawaran brand, pertama kali brand yang datang itu lumayan besar, terus minta endorsement, saya buat konten, dari situ muncul-muncul lagi brand-brand lain mengirim saya produk, terus saya juga ada Instagram endorsement, terus ada juga TikTok endorsement. Terus mau berbagi tips and trick gimana supaya bisa bertahan di dunia make up. Sebetulnya ini juga ngaruh ya untuk di semua bidang pekerjaan, terutama untuk usaha kayak gini. Gimana supaya bertahan? Pertama, tetap belajar sama asah skill makeup. Atau kalau hobinya lain, bisa asah skill di hobinya yang lain itu. Kalau saya makeup, jadi saya asah skill makeup saya. Jadi sampai sekarang saya masih belajar makeup, masih private-private. Terus yang kedua, practice make perfect. Praktek nonton YouTube, tapi nggak dipraktekin, itu hasilnya beda sama nonton YouTube terus langsung dipraktekin. Saya juga awal belajar tuh lihat YouTube. Jadi setelah lihat YouTube, oh ternyata caranya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak dipraktekin nggak akan bisa. Jadi saya coba sekali, kok lain hasilnya, terus coba lagi baru, oh ternyata kayak gini gitu. Terus jangan lupa buat portofolio sama buat konten di sosial media. Karena sekarang sosial media cepat banget ngaruh, udah mudah banget diberikan platform oleh sosial media untuk berkarya, jadi tinggal post apa yang mau ditampilkan, karya-karya kalian, apa yang mau disebar di sosial media itu sangat mudah. Jadi saya waktu itu buat Instagram sama buat TikTok, melalui itu saya bisa mendapat follower. Terus lakukan kolaborasi dengan public figure yang memiliki banyak follower. Itu juga ngaruh. Waktu itu awal naik follower saya juga saya sempat kolaborasi dengan beberapa selebgram ya, kalau misalnya disebut sekarang. Terus ada juga seleb TikTok, terus YouTuber-YouTuber itu saya ajak kolaborasi. Dari situ saya dapat follower dan aktif dalam mencari relasi dalam dunia permakeupan. Karena saya di dunia makeup, saya aktif mencari relasi di dunia makeup. Ada MUA lain saya ajak kenalan. Oh iya, suka makeupnya di bidang ini. Jadi makeup tuh beragam banget. Kayak tadi di awal saya belajar self makeup, belajar natural makeup, belajar juga wedding makeup, dan juga ada karakter makeup, special effects. Jadi MUA itu ada banyak banget. Saya kenalan sama yang lain di dunia SFX makeup. Kalau saya kebetulan mau fokus sekarang di wedding makeup. Terus konsisten dan up to date. Konsisten kunci paling utama. Kalau misalnya kita rajin post konten di sosial media, orang-orang pun lihat, oh dia memang kontennya make up, memang rajin, memang continue, dan up to date. Kalau misalnya kita mau make up-nya gini-gini aja, sedangkan zaman udah menuju make up yang lebih bagus atau lebih bervariasi, tapi kita nggak mau ikutin zaman, itu susah untuk tetap bertahan di dunia make up. Begitu pula di dunia lainnya, di hobi-hobi lainnya harus tetap up to date. Sekiranya segitu dari saya. Terima kasih. Facebook melihat ada demand yang begitu besar di ranah gaming, makanya dia bikin tab khusus gaming saja gitu. Nah, karena di situ ada demand-nya. Kita sebagai yang hobi melakukan hobinya, mau mensuplai demand ini gitu. Nah, kadang-kadang demand market sama yang kita suka nggak klop guys. Ini kenapa kadang-kadang ada konten ini sepi gitu. Padahal, ini konten favorit gue banget nih. Pas dimainin blunder. Gitu. Jadi kita harus peka ya, baca data, insight market, target market kita kemana. Nah kita sesuaikan dengan apa yang menjadi demand marketnya. Ya di situ nggak selalu happy. Karena kita sekarang bisnis harus memberikan supply kepada demand. Boleh next? Penghasilan Facebook Gaming yang akan selalu menarik perhatian semua orang. Sebenarnya saya tidak boleh menyebutkan karena ini confidential, tapi buat partner official Facebook Gaming, kita ada sistem gaji. Berbeda dengan YouTube yang mandiri guys.
Nah, which is sebenarnya tujuan akhirnya dari Facebook Gaming pun adalah monetisasi mandiri. Dari mana aja datang duitnya? Satu, dari saweran. Nah, kalau di YouTube pakai donasi saweria gitu ya, third party. Atau mungkin ada yang first party-nya. Tapi kalau di Facebook Gaming, sawer ini bisa via star. Jadi viewer nonton, wah ini gue mau memberikan apresiasi nih sama streamernya. Nah, mereka beli star. Star ini dikonversi nanti jadi dolar. Itu satu, yang mandiri. Yang kedua iklan. Yang ketiga subscription. Which is dari tiga ini sebenarnya yang benar-benar masih bisa diandalkan star. Tapi Facebook memberikan stimulus kepada kreator supaya terus bisa bertahan panjang dengan gaji. Nah, sebesar apakah gajinya? Boleh di next. Cara daftar jadi Facebook Gaming Creator kalian bisa buka di jalantikus.com atau kalian bisa Google. Di situ Jalan Tikus partner dari agensi, jadi Facebook, agensi, kreator. Nah, ada 3 pihak di sini guys. Facebook meng-hire sebuah agensi tunggal di Indonesia. Ya, dia itu masih satu grup dengan Jalan Tikus. Ada manajemennya. Nah, dia yang mencari talent-talent yang direkrut dengan gaji tertentu. Jadi kira-kira ini kreatornya seramai apa? Nah, mereka tempatkan di gaji-gaji tertentu. Ada pos-posnya. Kriterianya setiap berapa bulan direview. Jadi saya nggak tahu yang sekarang sebesar apa, tapi itu terus lebih tinggi dan lebih tinggi lagi targetnya. Tapi kurang lebih jika kalian memang berminat menjadi kreator, nah kalian bisa coba di Facebook Gaming. Kalian bisa mulai dari beli kamera, dari suka main gamenya dulu, yang jelas. Pekerjaan di balik layarnya itu seperti apa? Nah, kurang lebih gini guys. Semua kreator yang punya kontrak harus on air 1 bulan. Kalau di saya itu 120 jam on kamera. 120 jam silahkan dibagi sendiri per harinya berapa. Tapi yang berat itu sebenarnya ada di belakang layarnya. Karena semua yang di depan kamera itu seperti kita lagi perform manggung. Persiapan manggungnya ini. Evaluasinya, analisa datanya, latihannya gitu. Contohnya misalnya saya mau main Mortal Kombat, itu game kan susah banget gitu. Nah, kadang-kadang mesti off air, latihan dulu supaya lebih baik besoknya bisa live lebih enak dilihat, ditonton. Terus saya juga sering berkonsultasi dengan moderator saya juga ya, salah satu viewer, ada beberapa viewer Oke Mudin yang kita ngumpul bikin grup, suka diskusi di situ. Ada masukan apa, hari ini apa yang terjadi. Nah, mereka suka ngasih tahu, ternyata tadi lu kurang ini, lu kurang itu gitu. Jadi yang pertama itu dari event report. Misalnya kalau dulu itu ada launching produk sunscreen misalnya. Sebenarnya sih aku anaknya nggak beauty amat ya, cuma waktu itu ada tawaran masuk dan aku merasa kayak, oh itu masih nyambung sama niche aku, kalau travel kita harus pakai sunscreen gitu, dan mereka waktu itu ada launching, jadi kita datang ke tempatnya launching itu, kita liput acaranya, foto-foto, terus habis itu pulang report, tulis di blog, nah habis itu ya udah deh nanti sesuai kesepakatan berapa lama kita akan ditransfer uangnya gitu. Kalau dulu sih sebenarnya lebih banyak eventnya offline ya, kita datang. Tapi sejak pandemi banyakan eventnya online sih. Jadi ya kayak begini, kita ikut Zoom, kita ikutin acaranya, kita tulis laporannya. Nah nanti kalau udah submit, udah kasih lihat analytics dan segala macam, udah deh ditransfer uangnya. Nah, lalu yang kedua produk review. Produk review itu bisa produknya dikirim ke rumah, terus kita foto, kita testimoni, kita cobain produknya, lalu tulislah di blog gitu. Nanti kita share. Nanti kalau misalnya udah disubmit, udah kasih report ke kliennya, nanti ya udah kita dapat uang lagi gitu. Nah, terus yang ketiga hotel review. Hotel review ini aku senang sih soalnya kita bisa sekalian staycation ya hitungannya. Jadi kita datang ke hotel itu, kita datang ke penginapan itu, kita kasih lihat tempatnya kayak apa, di sini bisa ngapain aja, pokoknya review tempat itulah. Jadi kan lumayan ya sekalian staycation juga, sekalian dapat uang juga. Nah habis itu udah deh kita tulis di blog pengalaman staycation kita di sana.
Nah, terus yang keempat, Instagram endorsement. Jadi menurut aku, basic aku ini memang dari blog ya awalnya, tapi menurut aku blog itu tuh membuka karir, membuka karir untuk aku bisa dapat job di luar blog. Misalnya sih Instagram endorsement itu. Misalnya produk atau jasa, ya pokoknya kita foto, bikin caption gitu kan, terus posting. Nah itu biasanya bisa dapat uang juga. Terus yang kelima, TikTok endorsement sebenarnya ya kurang lebih sama ya tadi kayak Kak Farah. Jadi sebenarnya aku juga baru mulai TikTok itu pas pandemi itu. Sebenarnya awalnya iseng-iseng, tapi lama-lama uh, aku isi konten-konten, sebenarnya aku juga TikTok aku tuh bukan konten yang joget-joget gitu ya, maksudnya TikTok aku tuh isinya lebih yang kayak aku isi misalnya aku traveling kemana, aku kasih tahu infonya, terus misalnya ada produk yang baru, produk apa yang menurut aku menarik, aku share di TikTok, terus lama-lama TikToknya lumayan lumayan naik, tiba-tiba ya ada aja gitu yang DM, Kak mau kerja sama ini, rate-nya segini, kalau cocok ya udah gitu kan. Dapat uang lagi. Terus, nah yang keenam event trip. Event trip itu kayak kemarin akhir tahun lalu aku sempat event trip ke Papua. Mungkin karena ada NGO gitu yang lihat Instagram aku dan blog aku. Ada salah satunya aku tuh tertarik sama isu lingkungan, isu hutan gitu. Jadi diajak deh waktu itu. Tapi di sana pun kita juga buat laporan ya, buat blog, terus kita buat TikTok, buat Instagram, buat video juga. Tapi ya aku menikmati aja sih karena ya mungkin karena aku suka, jadi ya sekalian jalan-jalan, sekalian bikin konten dan dapat uang juga gitu kan. Nah, terus yang ketujuh, lomba. Jadi aku lumayan sering sih ikut lomba blog, terus ikut lomba foto. Kalau menang kan ada yang hadiahnya uang gitu kan. Ada juga yang misalnya hadiahnya barang, tapi kalau barang biasanya aku jual lagi kan. Nanti dapat uang lagi gitu. Terus yang terakhir adalah dari Google AdSense. Kalau misalnya teman-teman lihat di blog aku atau misalnya blogger lain gitu ya, kalau misalnya kita lagi baca, biasanya ada pop-up iklan atau di tengah-tengah tulisan biasanya ada pop-up iklan itu, ya itu biasanya dibayarnya pay per click gitu. Tapi sebenarnya menurut aku itu belum terlalu besar, jadi aku belum cairin juga yang Google AdSense itu. Next. Nah, ini tips and triknya. Jadi yang pertama pastinya kita harus buat blog. Kalau aku dulu itu awalnya buatnya di Blogspot karena emang udah dari lama aku buatnya di Blogspot. Kalau dulu aku buat tuh namanya, nama panjang aku irenatalia.komala.blogspot.com, jadi itu panjang banget. Tapi sekarang udah aku ganti namanya jadi pinktravelog.com. Terus yang kedua, mulailah menulis konten. Ya kita harus isi lah blog kita dengan tulisan kita, dengan konten berdasarkan pengalaman, berdasarkan ya apa yang udah kita pernah jalani lah gitu. Terus yang ketiga buat domain. Kalau dulu kan aku juga masih sempat waktu bikin nama Pink Travelog itu masih pakai extension .blogspot.com. Jadi panjang banget pinktravelog.blogspot.com. Tapi akhirnya aku beli domain dari blogspotnya itu, jadi pinktravelog.com karena menurut aku blog ini kan udah menjadi bagian pekerjaan aku juga ya. Jadi kalau misalnya kita extensionnya .com tuh lebih profesional aja gitu. Domain ini sebenarnya harganya nggak terlalu mahal karena dia bayarnya per tahun, kisaran 100 sampai 150.000 per tahun. Nah, terus yang keempat, gunakan template yang menarik supaya pembaca juga menarik gitu untuk bacanya. Terus yang kelima, kita aktif di sosial media. Maksudnya itu, misalnya ketika aku posting satu blog, biasanya habis itu aku share juga tuh ke Instagram, ke Facebook, ke Instagram Story, ke Twitter, sampai ke WhatsApp status juga aku share lah. Pokoknya semuanya aku share lah gitu. Karena biar lumayan kan, maksudnya nambah views-nya. Siapa tahu ada yang ada yang terinspirasi mungkin dari cerita kita kan nggak tahu ya orang gimana gitu. Terus yang keenam,
mengikuti webinar dan lomba lagi. Aku juga sampai sekarang masih suka ikut webinar-webinar sih, soalnya apalagi kalau yang gratis gitu ya, kita lumayan juga kan nambah ilmu, nambah pengetahuan juga, dan ikut lomba untuk mengasah kemampuan menulis kita juga sih menurut aku. Dan yang terakhir itu kita harus konsisten menulis, buat konten, dan be yourself aja.